Terima kasih udah mampir, masih dengan gua Sultan dan masih di Rumah Kelana. Untuk sesi kali ini gua coba ngebahas sedikit soal wireless system atau wireless microphone system lebih tepatnya. Eee, untuk contoh atau alat peraganya di sini yang gua pakai adalah Jitu dari Sennheiser. Ya nggak ada maksud atau tujuan tertentu sih kenapa gua pakai Jitu ini. Cuma karena posisinya aja lagi ada di luar box jadi ya udah biar gua nggak usah repot bongkar-bongkar box lagi. Dan mungkin sebagian dari lo juga udah tahu ya kalau Jitu ini tergolong seri tua dari G-seriesnya Sennheiser. Ya walaupun sebelumnya ada G1 karena sekarang Sennheiser sendiri udah mengeluarkan G4 dan menghentikan produksi G3. Tapi apapun itu tipenya, bahkan apapun itu mereknya, ketika kita berbicara soal wireless system, semua akan mengacu pada prinsip kerja yang sama. Karena pada akhirnya lo akan tetap ketemu dengan apa yang disebut sebagai transmitter dan receiver. Oh ya sebelumnya gue mau kasih tahu dulu biar pada nggak bingung ini kenapa wireless system gue bentuknya kayak gini. Jadi sebenarnya si Jitu ini gue pakai untuk scratch audio atau ngirim guide audio ke kamera dari recorder atau dari mixer. Makanya gue pasangin cold shoe atau mounting biar bisa dipasang di kamera. Terus untuk antenanya kenapa kayak gini? Ya karena udah rusak ya yang bawaannya. Sebenarnya juga ini udah berkali-kali diganti di service dealernya di Mangga 2. Tapi ya mungkin karena umur juga kali pemakaian. Standar lah kalau G2, G3 atau mungkin juga G4. Kelemahannya yaitu antenanya gampang rusak, karetnya gampang pecah ya. Jadi gua ganti sendiri sekalian menyesuaikan kebutuhan gua di lapangan. Dan salah satu contohnya agar antena ini selalu berada dalam posisi vertikal ketika dipasang di kamera. Dan oke sekarang gue coba balik lagi ke pembahasannya. Untuk gue pribadi ketika gue bekerja menggunakan wireless system microphone, gue akan selalu memulai dengan receiver. Dan yang pertama kali gue lakukan dengan receiver ini adalah ngecek baterai. Maksudnya ngecek kapasitas baterainya ya. Jadi dari indikator ini gue bisa tahu paling nggak gue ada gambaran kapan gue harus ganti baterai yang baru. Terus biasanya kalau untuk produksi baru, yang baru mulai ya maksudnya, biasanya gue masuk ke menu dan mencari fitur reset untuk mereset ulang si receiver dan transmitter ini. Karena jujur aja gue orangnya pelupa dan lagian juga tiap produksi, tiap lokasi, tiap pemain, semua kondisi itu akan selalu berubah dan nggak akan pernah sama. Makanya daripada gua nginget settingan sebelumnya, mending gua reset dan mulai lagi dari nol. Terus untuk tahap selanjutnya dan ini adalah tahap yang gua anggap paling penting karena ketika lu berbicara soal wireless, wireless microphone system, lu akan berbicara soal RF, radio frekuensi. Nah, di sini, ada fitur namanya scan, lebih tepatnya ini atau fungsinya adalah untuk mencari frekuensi kosong agar si receiver dengan si transmitter bisa berkomunikasi tanpa ada gangguan dari frekuensi atau gelombang elektromagnetik lainnya. Jadi ketika scanning, gue akan selalu berusaha untuk menghindari benda-benda yang memiliki kemungkinan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Dan itu juga salah satu alasannya kenapa gue selalu mematikan transmitter ketika melakukan scanning di receiver. Karena gue nggak mau si receiver ini ketika scanning membaca frekuensi yang dikeluarkan oleh si transmitter ketika menyala itu sebagai gangguan. Oke, cukup sampai di sini dulu aja kali ya. Nanti gue coba lanjut lagi. Terima kasih udah mampir. Sampai ketemu lagi di Rumah Kelana.